Halo semuanya, salam dan bahagia. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan memaparkan tentang modifikasi modul ajar. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Alvin Latifah. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan PGSD UST kelas 001. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Modifikasi modul ajar yang akan saya bahas adalah modul ajar kelas 5 SD dengan mata pelajaran matematika dan menggunakan kurikulum merdeka. Di sini saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, teaching at the right level, dan developmental appropriate pedagogy. Untuk pendahuluan, jadi kurikulum merdeka memberikan otonomi kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi modul ajar menjadi salah satu instrumen penting dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Jadi tujuan presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana memodifikasi modul ajar agar sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada kebutuhan, minat, dan bakat siswanya. Jadi guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah berorientasi pada masa depan. Yang dimaksudkan adalah mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Jadi guru dapat mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah mengacu pada standar global. Di sini yang dimaksudkan adalah menyediakan pembelajaran yang setara dengan standar global. Guru dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai negara. Yang keempat adalah holistik dan integratif. Yang dimaksudkan mengembangkan seluruh aspek diri siswa baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kelima adalah fleksibel dan beradaptasi. Di sini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta siswa. Jadi guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan situasi yang ada. Pendekatan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam memodifikasi modul ajar adalah yang pertama, culturally responsive teaching. Yang dimaksudkan adalah menghargai keragaman budaya dan latar belakang siswa, serta menggunakannya sebagai sumber belajar. Di sini guru dapat menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan budaya dan lingkungan siswa. Yang kedua adalah pendekatan teaching at the right level. Di sini yang dimaksudkan adalah menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan individual siswa. Jadi guru dapat menyediakan kelompok belajar dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang ketiga adalah pendekatan developmentally appropriate pedagogy. Jadi mempertimbangkan tahap perkembangan siswa dalam merancang pembelajaran. Jadi guru dapat menggunakan permainan dengan kegiatan yang menarik untuk memperkenalkan konsep baru. Baik, saya akan membahas tentang pengaplikasian modifikasi modul ajar kelas 5 SD dengan mata pelajaran matematika. Elemennya adalah analisis data dan peluang dengan materi yang akan digunakan adalah pengumpulan dan penyajian data. Modifikasi pertama yang saya lakukan adalah mengubah template dengan memberikan tabel agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Memberikan tabel juga memisahkan informasi penting seperti tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan penilaian dengan jelas. Yang kedua, saya menambahkan kompetensi awal karena dari modul awal belum ada kompetensi awal yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum memasuki materi ini. Kompetensi awal penting untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari materi baru. Hal ini membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih kuat dan menghindari kesalahpahaman. Penambahan kompetensi awal juga membantu guru dalam melakukan asesmen awal dan menyediakan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, saya mengubah profil pelajar Pancasila menjadi 4 saja karena saya ingin lebih fokus pada kegiatan gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Memfokuskan pada 4 dimensi ini juga memungkinkan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini juga membantu peserta didik memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Modifikasi selanjutnya adalah masih di informasi umum, yaitu saya menambahkan di sarana dan prasarana, yaitu alat peraga untuk permainan dadu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Saya juga menambahkan pendekatan pembelajaran dengan culturally responsive teaching, karena setelah saya mengamati modul ajar guru sudah secara kasat mata melakukan pendekatan ini ketika ada kegiatan berkelompok yang menurut saya sudah mengaitkan dengan kegiatan budaya Indonesia, yaitu gotong royong. Jadi saya menambahkannya di informasi umum. Selain itu, culturally responsive teaching membantu guru menghargai keragaman budaya dan latar belakang peserta didik. Hal ini memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan ini, guru dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, saya menambahkan teaching at the right level. Saat meninjau modul pembelajaran, saya melihat bahwa teaching at the right level telah diimplementasikan. Ini terlihat dari kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat pencapaian atau fase yang telah ditentukan. Sedangkan untuk asesmen awal, guru belum melakukan tes tertulis, hanya tes non-kognitif dengan mengamati karakteristik peserta didik. Tapi karena belum dituliskan di informasi umum, jadi saya menambahkannya. Dalam modifikasi ini saya menyertakan tes diagnostik tertulis sebagai asesmen awal agar dapat membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan individual peserta didik. Saya menambahkan pendekatan developmentally appropriate pedagogy, modul pembelajaran kurikulum merdeka yang dimodifikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip DAP menunjukkan beberapa keunggulan seperti penyusunan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, memastikan bahwa materi pembelajaran relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian perancangan modul berdasarkan urutan alur tujuan pembelajaran yang diberi oleh pendidik dan peserta didik memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan guru dan peserta didik untuk memilih materi dan kegiatan belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Kemudian, modul pembelajaran yang berisi langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan akan membantu peserta didik belajar secara aktif dan partisipatif. Kemudian, pemanfaatan teknologi media pembelajaran seperti presentasi PowerPoint dan video pembelajaran membantu peserta didik belajar secara visual dan interaktif. Jadi ini akan membantu mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Yang kelima adalah asesmen pembelajaran yang autentik dan komprehensif. Jadi akan lebih valid dan autentik dalam penggunaan asesmennya. Selanjutnya adalah modifikasi kompetensi inti. Yang pertama, saya menambahkan tujuan pembelajaran. Alasannya karena yang pertama, memperluas cakupan materi. Tujuan pembelajaran awal hanya fokus pada data berkaitan dengan diri atau peserta didik atau lingkungan sekitar. Modifikasi tujuan pembelajaran memperluas cakupan materi dengan memasukkan pengertian data secara umum, jenis-jenis data, dan cara-cara pengumpulan data. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep data secara lebih luas dan mendalam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Tujuan pembelajaran awal hanya fokus pada menjelaskan dan menganalisis data. Modifikasi tujuan pembelajaran menambahkan keterampilan lain seperti menyajikan data, menarik kesimpulan, dan menyampaikan hasil pengumpulan data. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Modifikasi tujuan pembelajaran memasukkan keterampilan abad ke-21 seperti kerjasama, komunikasi, dan ketekunan. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Modifikasi tujuan pembelajaran dibuat lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai.
Hal ini membantu peserta didik untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kelima, kesesuaian dengan kurikulum merdeka. Modifikasi tujuan pembelajaran dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hal ini membantu peserta didik untuk belajar dengan lebih efektif dan mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua, saya menambahkan pemahaman bermakna karena di modul awal belum ada. Berikut adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan yang ada di modul ajar awal yang akan saya modifikasi di slide selanjutnya. Modifikasi kegiatan pembelajaran pendahuluan. Jadi menurut saya modifikasi kegiatan pendahuluan lebih komprehensif dan sistematif dibandingkan dengan kegiatan pendahuluan awal, karena modifikasi ini menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mengecek pengetahuan awal peserta didik dengan lebih efektif, menyesuaikan dengan pendekatan CRT dan TPACK. Beberapa alasan mengapa kegiatan pendahuluan dimodifikasi oleh saya adalah yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif. Membariskan peserta didik sebelum memasuki kelas membantu membangun disiplin dan keteraturan. Bersalaman dengan guru dan menggunakan bahasa daerah membantu membangun hubungan yang lebih personal antara guru dan peserta didik. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama membantu menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ice breaking membantu mencairkan suasana dan membuat peserta didik lebih rileks dan siap belajar. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan budaya dan kehidupan nyata. Memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing membantu membangun karakter religius dan toleransi. Menunjukkan diagram batang hasil quick count pemilihan calon presiden Indonesia tahun 2024 membantu menghubungkan pembelajaran dengan peristiwa terkini dan kehidupan nyata. Hal ini membantu peserta didik untuk memahami bahwa matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Salam bahasa daerah, ice breaking, dan menyanyikan lagu bersama-sama membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantik membantu menarik perhatian peserta didik dan menghubungkan pengetahuan mereka dengan materi yang akan dipelajari. Menampilkan diagram dan informasi yang menarik melalui LCD proyektor membantu membuat pembelajaran lebih visual dan menarik. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip culturally responsive teaching dan TPACK. Penggunaan bahasa daerah dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila merupakan contoh penerapan culturally responsive teaching yang menghargai keragaman budaya dan latar belakang peserta didik. Penggunaan LCD proyektor dan diagram batang merupakan contoh penerapan teknological, pedagogical, and content knowledge yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah modifikasi kegiatan pembelajaran inti tentang sintaks mengamati. Perbandingan dengan kegiatan inti sebelumnya, modifikasi kegiatan inti lebih aktif, partisipatif, dan efektif dibandingkan dengan kegiatan inti sebelumnya. Modifikasi ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, memperjelas penjelasan dan meningkatkan pemahaman peserta didik, kemudian mendorong keaktifan dan partisipatif peserta didik, serta menyesuaikan dengan pendekatan teaching at the right level, culturally responsive teaching, dan development appropriate pedagogy. Beberapa alasan mengapa pembelajaran kegiatan inti sintaks mengamati saya modifikasi adalah yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Di sini menyediakan materi dalam format yang menarik dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Penggunaan video, gambar, dan infografis membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Yang kedua, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata.
menunjukkan contoh hasil pengumpulan data yang relevan dengan budaya dan kehidupan siswa, membantu mereka untuk menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Hal ini membantu peserta didik untuk memahami manfaat belajar dan meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang ketiga, memperjelas penjelasan dan meningkatkan pemahaman. Guru menjelaskan cara mengumpulkan dan menyajikan data dengan bahasa yang sederhana, disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Kemudian penggunaan alat peraga yang menarik dan sesuai dengan budaya setempat membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih jelas. Yang keempat adalah mendorong keaktifan dan partisipasi peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dengan melakukan permainan melempar dadu dan mencatat hasil di papan tulis. Hal ini membantu mengembangkan keterampilan belajar aktif dan partisipatif peserta didik. Yang kelima, menyesuaikan dengan pendekatan TARL, CRT, dan DAP. Penggunaan video, gambar, dan infografis merupakan contoh penerapan TARL. Kemudian menunjukkan contoh hasil pengumpulan data yang relevan dengan budaya dan kehidupan siswa merupakan contoh penerapan CRT, dan penggunaan permainan dan alat peraga yang menarik merupakan contoh penerapan DAP. Modifikasi kegiatan pembelajaran inti, sintaks menanya, dan mengumpulkan informasi. Modifikasi ini diharapkan meningkatkan keterlibatan dan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta menyesuaikan dengan pendekatan TARL, CRT, dan profil pelajar Pancasila gotong royong, mandiri, dan kreatif. Alasan modifikasi ini yang pertama karena meningkatkan keterlibatan dan kemandirian peserta didik, memfasilitasi diskusi kelompok kecil, mendorong peserta didik untuk bertanya dan saling bertukar informasi secara aktif dan mandiri, mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan pengalaman dan budayanya untuk membantu mereka lebih terhubung dengan pembelajaran dan meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pertanyaan terbuka mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, mendorong peserta didik untuk mencari informasi dari sumber-sumber budaya lokal, membantu mereka untuk lebih memahami budaya mereka dan mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menyesuaikan dengan pendekatan TARL, CRT. Kemudian profil pelajar Pancasila gotong royong, mandiri, dan creativity. Jadi di sini adalah menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, merupakan contoh penerapan TARL, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan budaya dan lingkungan sekitar merupakan contoh penerapan CRT, diskusi kelompok kecil, dan saling bertukar informasi merupakan contoh penerapan gotong royong, mendorong peserta didik untuk mandiri dalam mencari informasi merupakan contoh penerapan profil pelajar Pancasila mandiri, mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari informasi dari sumber-sumber budaya lokal merupakan contoh penerapan creativity and innovation. Modifikasi kegiatan pembelajaran inti, sintaks menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Alasan saya memodifikasi sintaks menalar atau mengasosiasi. Yang pertama, bagian penyediaan format tabel dan diagram yang mudah digunakan adalah karena format yang mudah dipahami dan digunakan akan membantu siswa dalam mencatat dan menganalisis data yang lebih efektif sesuai dengan prinsip DAP yang menekankan penyesuaian pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian presentasi kelompok dengan bahasa dan visualisasi yang menarik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan komunikasi siswa dan membangun keterampilan kolaboratif yang sesuai dengan prinsip CRT yang menekankan pengembangan kemampuan kognitif dan sosial. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan visualisasi yang menarik akan meningkatkan pemahaman siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menarik sesuai dengan prinsip DAP. Pemberian tugas rumah yang kontekstual dengan kehidupan siswa. Guru dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka sesuai dengan pendekatan TARL yang menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa.
soal uji kompetensi yang sesuai dengan tingkat kemampuan, yang bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dengan menyajikan soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, guru dapat memberikan umpan balik yang tepat dan membantu siswa dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sesuai dengan prinsip TARL yang menekankan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu. Sintaks mengomunikasikan, diskusi kelompok, dan presentasi laporan. Modifikasi ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi siswa yang sesuai dengan prinsip CRT dan DAP. Diskusi kelompok dan presentasi laporan juga memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan pemahaman mereka sesuai dengan prinsip TARL yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial. Pembuatan kesimpulan pembelajaran yang relevan dengan pengalaman dan budaya siswa. Alasan saya memodifikasinya adalah untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi siswa sesuai dengan prinsip DAP yang menekankan penyesuaian pembelajaran dengan pengalaman dan konteks budaya siswa. Dengan demikian, modifikasi kegiatan pembelajaran inti tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip CRT, TARL, dan DAP yang menekankan pembelajaran yang terfokus pada kemampuan kognitif dan perkembangan individual siswa, serta pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan menarik. Modifikasi asesmen. Modifikasi ini meningkatkan keberagaman dan keakuratan penilaian yang menyesuaikan dengan pendekatan CRT, TARL, dan DAP. Alasannya adalah yang pertama meningkatkan keberagaman dan keakuratan penilaian karena modifikasi asesmen menggunakan berbagai jenis asesmen seperti tes tertulis, non-tes, observasi, dan portofolio untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan pemahaman peserta didik. Penggunaan tes tertulis, pilihan ganda, dan jawaban singkat membantu menilai pengetahuan faktual peserta didik. Penggunaan lembar angket membantu menilai karakter, minat, dan gaya belajar peserta didik. Penggunaan observasi dan lembar penilaian membantu menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Penggunaan portofolio membantu menilai kemajuan belajar peserta didik secara keseluruhan. Dan untuk penyesuaian dengan pendekatan CRT, TARL, dan DAP, penggunaan observasi lembar penilaian untuk sikap merupakan contoh penerapan CRT. Penggunaan portofolio untuk menilai kemajuan belajar peserta didik secara keseluruhan merupakan contoh penerapan TARL. Penggunaan observasi lembar penilaian dan portofolio membantu guru untuk memahami kebutuhan belajar individual peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan mereka atau DAP. Modifikasi pembelajaran yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Modifikasi ini lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta efektif dan holistik dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Selain itu, modifikasi ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan belajar individual peserta didik dan mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif pada mereka. That's all from me. Thank you for your attention and see you again.